Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggambarkan atau cara mudah menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelaskan lagi, perhatikan contoh berikut. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat kurangi 4x dikurangi 5. Nah, di sini adalah kita disuruh menentukan grafik fungsinya. Kadang ada juga dalam bentuk soalnya fx sama dengan atau y sama dengan, sama saja ya. Fx boleh, y sama dengan boleh, sama saja. Langsung ke penyelesaiannya. Langkah yang pertama di dalam menentukan atau menggambarkan grafik fungsi kuadrat, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu titik potong sumbu x. Kita tentukan titik potong sumbu x, syaratnya adalah bahwa y harus sama dengan 0. Sehingga jadi bahwa fungsinya adalah x kuadrat min 4x kurangi 5 sama dengan y. Saya misalkan sama dengan y, karena di sini fx bisa juga diartikan bahwa fx adalah y ya. Maka y, sehingga x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Y-nya kan sama dengan 0. Sehingga dari sini kita faktorkan, tentukan titik akar-akarnya di sini bahwa x kuadrat kurangi 4x kurangi 5 sama dengan 0 adalah akar-akarnya adalah x tambah 1 kali x kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga x yang pertama adalah negatif 1, x yang kedua adalah 5. Dari sini kita bisa tentukan titik potongnya. Jadi titik potong grafik dengan sumbu x-nya adalah yang pertama adalah negatif 1, y-nya adalah 0, negatif 1,0. Dan yang kedua adalah x-nya 5, y-nya adalah 0, 5,0. Itu titik potong grafik sumbu x-nya. Yang kedua, langkah yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu y. Gantian sumbu y. Syaratnya x-nya harus sama dengan 0. Sehingga y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Setiap ada x kita ganti 0. Sehingga y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi dengan 5. Di sini ya. X, y-nya sama dengan ini 0, 0, negatif 5. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu y-nya adalah x-nya 0, y-nya adalah negatif 5. Lanjut langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau koordinat titik puncaknya. Ada yang menyebutkan koordinat titik balik, ada yang menyebutkan koordinat titik puncak, sama saja ya. Kita tuliskan bahwa fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x kurangi 5. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. A adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 1. B adalah koefisien dari x adalah negatif 4. C adalah konstantanya adalah negatif 5. Baru kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Sumbu simetri itu sama saja dengan x-nya. Maka x sama dengan, untuk menentukan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat, x sama dengan negatif b per 2a. Sama dengan negatif b-nya adalah negatif 4 per 2 kali a. 2a-nya adalah 1. 2 kali 1. Ini min jadinya positif 4 per 2. 2 kali 1 kan 2. 4 bagi 2 adalah hasilnya 2. Yang kedua kita tentukan y-nya. Y sama dengan negatif d per 4a. Dia adalah diskriminan. Diskriminan adalah b kuadrat min 4ac dibagi dengan 4a. Sehingga B-nya kita masukkan, B-nya adalah negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 5 di sini per 4 kali A, 4 kali 1. Negatif, negatif, negatif 4 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 16, negatif 4 kali 1, negatif 4 kali negatif 5 adalah positif 20, sehingga 16 ditambah dengan 20 hasilnya adalah 36. Berarti negatif 36 per 4 kali 1 adalah 4. Sehingga negatif 36 per 4 adalah negatif 9. Jadi dari sini kita bisa tentukan koordinat titik baliknya adalah x-nya adalah 2, y-nya adalah negatif 9. Lanjut. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir di sini adalah menentukan titik bantu lainnya.
Kalau menentukan titik bantu lainnya, kita misalkan X-nya bebas. Saya misalkan di sini adalah X-nya sama dengan 1. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, terserah kalian ya. Tapi kalau usahakan jangan sama dengan yang tadi, dengan yang sebelumnya. Makanya saya pilih X-nya adalah 1. Maka Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 5. Setiap ada X diganti dengan 1. Sehingga 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 kurangi 5. Hasilnya adalah 1 dikurangi 4 dikurangi 5. Hasilnya Y-nya adalah negatif 8. Jadi titik bantunya adalah 1, min 8. Dari langkah 1 sampai 4 kita gabungkan. Baru kita gambarkan grafiknya. Jadi langkah yang pertama, bahwa titik potongnya adalah titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 1,0 dan 5,0. Langkah yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 5. Langkah yang ketiga, koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Langkah yang keempat, titik bantunya adalah hasilnya adalah tadi 1, negatif 8. Dari sini baru kita gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Bagaimana cara menggambarkannya? Nah, perhatikan. Ini kita gambarkan sumbu simetrinya, sumbu X yang mendatar, Y yang tegak. Yang pertama ditemukan atau di hasilnya yang pertama adalah langkah yang pertama adalah titik potongnya sumbu X. Negatif 1,0. Nah, negatif 1,0. Ini negatif 1,0. Kemudian 5,0. 5-nya di sini ya. Di sumbu X, X-nya 5, Y-nya adalah 0, maka di sini titiknya adalah di sini sama di sini. Ini titik yang pertama dan yang kedua. Langkah yang kedua adalah titik potong grafik sumbu Y-nya adalah 0,5. 0,5 X-nya 0, Y-nya negatif 5. Sehingga titiknya di sini. Kita gambarkan setiap titik-titik hasilnya yang tadi, setiap langkahnya. Langkah yang ketiga, koordinat titik baliknya adalah 2,9. X-nya 2, Y-nya adalah negatif 9. Sehingga posisi titiknya di sini. Nah, X-nya 2, Y-nya negatif 9. Langkah yang terakhir adalah titik bantunya X-nya 1, Y-nya adalah negatif 8. Sehingga posisi titiknya adalah di sini. X-nya 1, Y-nya adalah negatif 8. Dari setiap titik-titik ini yang tadi sudah ditandai di sini, baru kita tarik garis. Garis bentuknya adalah grafik fungsi kuadrat. Kita hubungkan setiap titik-titiknya di sini. Sehingga terbentuklah sebuah grafik fungsi kuadrat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Ini grafiknya seperti ini. Itu cara mudah menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.